Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Kita masih membicarakan sikap terhadap pembantu yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, Al-Khadim, itu pembantu. Yang lalu kita telah membahas di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa dua orang hamba sahaya, yang satu beliau berikan kepada Ali bin Abi Thalib dan beliau berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib, la tadribhu, jangan kamu pukul dia. La tadribhu, jangan kamu pukul dia. Fa inni nuhitu an darbi ahli shalah, karena aku dilarang untuk memukul orang yang sholat. Ini udah kira-kira? Hah? Udah kan? Kemudian yang satu lagi, seorang lagi diberikan kepada Abu Dzar, dan Rasulullah mewasiatkan agar dia bersikap baik terhadap si hamba sahaya tersebut. Lantas Abu Dzar memerdekakannya, karena menurutnya tidak ada sikap yang terbaik untuk seorang yang statusnya hamba sahaya selain daripada memerdekakannya. Hadis berikutnya yang dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, an Anasin qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, qadiman nabiyyu al-Madinah wa laisa lahu khadim. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, beliau tidak punya pembantu. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, saat itu beliau belum ada pembantu. Fa akhadha Abu Talhah biyadi, lantas Abu Talhah memegang tanganku. Abu Talhah ini ayah tirinya Anas bin Malik, atau istri suami emaknya. Emaknya bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ingat kisahnya, yaitu yang dia punya anak yang sakit, dan itu anak kandungnya Abu Talhah. Di saat Ummu Sulaim menikah dengan Abu Talhah, dia sudah punya anak namanya Anas bin Malik, namanya Anas. Lantas si Khafiddin, setelah itu Ummu Sulaim menikah dengan Abu Talhah dan punya anak yang masih bayi.
Setiap kali datang Abu Talha menanyakan bagaimana dengan anaknya yang sedang sakit tersebut. Selalu Ummu Sulaim mengatakan bagus. Hingga akhirnya wafatlah anak itu. Ya, wafatlah anak tersebut. Di saat itulah Ummu Sulaim bertindak untuk menyabarkan Abu Talha. Inilah dia antara Anas bin Malik dengan Abu Talha. Anas bin Malik adalah anak tiri dari Abu Talha, anak bawaan dari Ummu Sulaim istri Abu Talha. Fa akhadha Abu Talha biyadi. Lantas Abu Talha pegang tanganku. Ya, kalau bahasa kita, dia membawa aku menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqa bi, dia bawa aku menghadap Nabi. Hatta adkhalani 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga beliau membawaku ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan beliau berkata, maksudnya Abu Talha berkata, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inna Anasan gulamun kayyisun labibun." Wahai Anas, wahai ya Nabi Allah, si Anas ini seorang anak yang cerdas dan pandai, labib. Si Anas seorang anak yang cerdas dan labib dan pandai. Ikhwah, kalau Kais itu cerdas, orang cerdas ini orang yang punya inisiatif. Ada orang yang cerdas tapi tak punya inisiatif. Kalau belajar dia cerdas, tapi untuk kerja nggak cerdas. Disuruh baru dia tahu apa yang dikerjakan. Baru dia menjadi cerdas. Kalau masalah menghitung, menghafal luar biasa. Tapi tidak bisa bekerja, tidak punya inisiatif. Ini biasanya secerdas-cerdasnya dia tetap menjadi bawahan. Tapi Kayyisun ini Ikhwafiddin, dia punya inisiatif, dia punya dia tahu apa yang dia kerjakan. Itulah Kayyisun, labib. Labib ini pandai. Falyukhdimaka, agar dia bisa memberikan khidmat kepadamu. Khidmat bahasa apa? Khidmat itu bahasa Indonesia, tapi diambil dari bahasa Arab, dari khadim, khidmat. Hendaklah dia berkhidmat, ya kan? Khidmat itu asal katanya dari bahasa Arab. Falyukhdimaka, supaya dia bisa membantu Anda. Kemudian Ikhwafiddin, qala fa khadimtuhu fi safari wal hadar. Lantas aku pun berkhidmat, menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam keadaan safar maupun di saat hadar. Ketika safar dan hadar, hadir artinya baik ketika beliau sedang safar maupun beliau di saat beliau sedang bermukim. Maqdamahul Madinah, ya, di saat beliau sudah sampai ke Madinah. Hatta tuwfiya, sampai beliau wafat. Ma qala li ayyu syai'in sana'atuhu, beliau tak pernah mengatakan kepada apa yang aku lakukan dengan pertanyaan lima sana'ta hadza hakadha. Beliau tidak pernah mengatakan kenapa kamu lakukan ini. Wala qala li syai'un lam asna'uhu, dan beliau tidak pernah berkata kepada pekerjaan yang enggak aku lakukan dengan pertanyaan lima ala sana'ta hadza hakadha, tidak, kenapa engkau tidak melakukan ini seperti ini. Inilah hadis Ikhwafiddin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dalam babul istikhdamul yatim fi safar wal hadar. Imam Bukhari membuat bab dalam Sahih Bukhari, bab bolehnya menjadikan anak yatim sebagai pembantu, baik ketika safar maupun ketika hadar. Kenapa? Karena Anas bin Malik ayahnya sudah meninggal.
Dan waktu itu Anas masih kecil. Ya, waktu itu Anas masih kecil. Boleh mempekerjakan anak yatim, ya, tentunya untuk hal-hal yang wajar. Kita ulang kembali pembacaan ini. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Abu Thalhah berkata kepada Rasulullah untuk menawarkan Anas bin Malik menjadi pembantunya Rasulullah. Pembantu ini apa namanya ya? Kalau orang misalnya, kalau dosen ada yang bawakan bukunya, nanti apa namanya? Asisten ya, asisten. Tapi ini selalu bersama dengan dia. Ketika safar dia bawa bukunya, nanti dia menyediakan sepatunya. Pokoknya asisten itu asisten juga. Bukan jongos namanya. Bukan ya? Itu dia. Pokoknya apa keperluan orang tersebut dia yang menyediakan. Asisten namanya ya. Demikian ya Khofiddin. Biasanya kan kalau artis-artis itu kan ada asisten dia. Pokoknya perlu apa? Bajunya yang apa, dialah yang ngatur semuanya. Baik. Jadi di sini Khofiddin, Anas bin Malik dijadikan oleh Rasulullah untuk membantu setiap aktivitas beliau. Ini menunjukkan bahwasanya kalau antum mau mengangkat seorang menjadi asisten atau pembantu, carilah yang cerdas. Itu dia. Jangan cari yang oon. Nanti gak betah dia dengan antum. Antum pun tak betah dengan dia. Antum suruh ke kiri, dia ke kanan. Antum suruh maju, dia mundur. Kenapa? Karena oon. Carilah pembantu, asisten yang cerdas. Kalau bisa yang punya inisiatif. Tahu apa berinovasi dalam berkhidmat kepada majikannya. Kemudian di Khofiddin, boleh juga membawa asisten tersebut fi safar wal fil hadar. Baik ketika dia safar maupun ketika mukim. Ya tentunya dalam masalah ini tidak boleh seorang perempuan. Seorang laki-laki. Ya, seorang laki-laki jangan mengambil asistennya seorang perempuan. Apalagi yang terus menyertai dia baik ketika safar maupun ketika tidak safar. Karena ini sangat berbahaya. Ya, karena ini sangat berbahaya. Apalagi akan terjadi pengkhalwatan, berdua-duaan antara asisten dan bosnya. Makanya berapa banyak kejadian antara ketua, antara bos dengan sekretaris asistennya, akhirnya terjadi perselingkuhan. Ini dikarenakan berdua-duaannya tersebut, Khofiddin. Jadi carilah asisten itu yang laki-laki, sehingga dia bisa kemana-mana bersama antum. Ya, bisa bersama-sama antum dimanapun antum berada. Terus dia memberikan khidmatnya. Dan Anas bin Malik berkhidmat kepada beliau sejak beliau datang ke Madinah sampai beliau wafat. Bayangkan berapa tahun tuh? Berapa tahun? Rasulullah di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Rasulullah di Madinah 10 tahun. Berarti Anas bin Malik berkhidmat kepada beliau selama 10 tahun. Kemudian Khofiddin rahimanallahu wa iyyakum, sampai beliau wafat, ya, sampai beliau wafat. Dalam hadis ini, ketika Abu Thalhah mengatakan inna Anasan ghulamun kayyisun, Anas ini anak yang cerdas. Artinya Khofiddin, kalau antum punya anak penting untuk dipuji. Ya. Penting untuk dipuji. Itu akan membuat dia meningkatkan gairah dia. Artinya kita berikan apresiasi setiap perbuatan baik yang dia lakukan. Beda halnya dengan orang yang dewasa. Ya. Misalnya antum punya anak usia 4 tahun.
nilai ujiannya 10. Demikian. Apakah perlu dipuji? Apakah ketika dia mendapat nilai 10 perlu dipuji? Perlu enggak? Enggak perlu. Karena apa? Karena nilai fullnya 100. Berarti betul 1 aja dia. Kalau memang itu nilai fullnya, betul semua misalnya, dapat 10 dia, ikhwafidin puji dia. Masya Allah, anak ayah. Wah gitu kan. Masya Allah, mau apa nak? Bilang aja. Kasih apresiasi, kasih dia pujian. Ya kasih dia pujian. Tapi kalau nilainya jeblok, jangan pula, Masya Allah, anak mama ya. Bukan anak ayah lagi. Karena kan biasanya begitu. Kalau kita marah dengan istri mungkin, Dek, coba gendonglah anak kau itu. Lagi marah itu. Tapi kalau lagi gak marah, anak abang tuh mana Dek? Nah begitu kan. Jadi itu biasanya ikhwatiddin, rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini boleh kita memuji si anak. Secara psikologi memang anak tuh perlu dapat pujian. Jangan kita katakan, Ustadz, nanti dia suka dipuji, nggak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu bukan urusan anak. Gak apa-apa mereka dapat pujian. Makanya anak-anak itu perlu dipuji, perlu diberi hadiah. Ya, ketika dia mulai sholat, kasih hadiah. Ketika dia mulai puasa, kasih hadiah. Bukankah Muawwidh Rabi' binti Muawwidh pernah mengatakan, kunna nusawimu sibyanana. Kami mengajarkan, membiasakan anak kami berpuasa. Fanaj'al lahu lu'batan minal 'ain. Dan kami berikan hadiah kami buatkan untuk mereka boneka dari bulu. Fa idza baka an dzalik, kalau mereka nangis karena lapar puasa, a'tainahu, kami berikan, ya. Kami berikan hadiah tersebut. Kami berikan boneka tersebut. Boleh. Makanya kalau antum punya anak, kemudian diajarkan dia puasa, boleh antum nego. Nah, puasa ya. Nanti kalau puasa 1 hari, nanti bapak kasih sekian. Atau bapak kasih boneka. Itu biasanya gak tertarik kalau anak-anak sekarang. Kasih boneka gak tertarik. Biasanya mereka lebih suka mentahnya. Dia pun akan menghitung. Jajan saya 1 hari sekian. Totalnya sekian. Sekian ya Bi katanya. Mungkin dia katakan 20.000 gimana Bi? 1 hari 20.000 kan 30. Lumayan juga kan? Antum bisa nego, jangan nggak boleh begitu banyak-banyak minta. Nggak boleh. Nanti banyak-banyak jajan bodoh. Itu dari mana datangnya? Banyak jajan bodoh itu. Ya. Nggak ada kaidah banyak jajan bodoh itu. Tergantung apa yang dia jajankan. Kalau jajannya buku gimana? Demikian. Jadi antum nego lah, jangan 20.000 lah nak. 2.000 aja ya. Nego. Tapi kalau sudah disepakati kasih. Jangan bohong. Kasih. Itulah caranya ikhwatiddin. Jangan antum katakan, gak usah lah nak pakai duit, nanti gak ikhlas. Sementara kan ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ikhlas kepada Allah, tidak boleh mengharapkan duit. Gak ngerti lah anak-anak itu. Sudah besar baru. Demikian juga pujian. Kasih mereka pujian. Ketika mereka punya prestasi, ketika mereka sudah selesai menghafal, hadiskah, Qurankah, intinya sesuatu yang perkara yang mereka mendapatkan sesuatu yang baik, maka kasih apresiasi, kasih pujian. Misalnya begini, kadang-kadang anak-anak itu bicaranya ada kosakata yang nggak mengenakkan telinga. Mungkin dia dapat dari mana? Bisa kita dengan cara, terkadang kita jangan ngomong itu ya, terkadang nggak jalan. Gimana nih? Kalau tidak omongkan kata-kata itu seminggu, nanti dikasih sekian. Boleh ikhwatiddin. Ya. Boleh. Jadi membiasakannya seminggu. Nanti tambah lagi 2 minggu. Lama-lama memang ditinggalkannya. Ya. Sama dengan puasa. Sehari susah, 2 hari udah mulai mudah. Terus nanti lama-lama dia gak teringat lagi itu. Demikian. Jadi sangat penting untuk memuji anak-anak. Ya.
sangat penting untuk memuji anak-anak. Bagaimana kalau dia sudah besar? Apakah perlu dipuji? Kalau yang sudah besar, yang dewasa, tergantung. Apabila hal itu akan membuat dia menjadi songong atau songong, ya, membuat dia menjadi apa? Besar kepala, maka tak boleh dipuji. Ini yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan yusni ala rajulin yutrihi fil madhati. Beliau mendengar seorang laki-laki memuji-muji temannya berlebihan. Memuji-muji temannya berlebihan. Terkadang ikhwatiddin, ada murid itu memuji-muji gurunya berlebihan. Masya Allah, ustadz kami al-allamah, fahamah, baqiyatus salaf wal khalaf. Woi, pokoknya semualah dia. Al-muhaddits, al-usuli, al-mufassir. Habislah semua di ilmu untuk dia. Ya. Terlalu dipuji-puji. Ikhwatiddin ingat, si ustadz juga manusia. Terkadang seorang murid itu memuji gurunya tujuannya yang lain. Guru saya itu cerdas luar biasa. Dia betul-betul mengetahui, pakar usul fikih, pakar tafsir. Itu guru saya loh, guru saya itu. Tahu tuh maksudnya? Untuk ngangkat gurunya apa ngangkat dia? Ngangkat dia sebenarnya. Pintar itu. Seperti teman-temannya Nabi Yusuf. Ya kan, Zulaikha. Apa yang ditampilkan beda, maksudnya beda. Ada yang seperti itu. Ya. Dan adalah guru kami yang merupakan salah seorang kibar para ulama. Maksud dia bukan menyebutkan itu. Tapi maksudnya adalah untuk menaikkan mutunya. Itu ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Baik, kita lanjutkan. Dan si laki-laki ini memuji temannya dengan kelewatan. Pujiannya kelewatan. Kemudian faqala, beliau mengatakan ahlaktahum au qatta'tum zahra rajul. Kamu sudah membuat celaka orang ini dan kamu telah mematahkan punggung orang ini. Ternyata enggak dibolehkan. Ya. Ini hadis ini diartikan apabila pujian tersebut berbahaya. Berbahaya untuk orang yang dipuji. Apalagi sampai berlebihan. Seorang kalau selalu dapat pujian, dia nanti dikhawatirkan akan lupa daratan, mungkin lautan juga dia lupa. Karena apa? Tidak ada seorang pun yang mengkritik dia. Karena hari-hari dia mendapatkan pujian, dia belum siap menerima kritikan. Kemudian dari Abi Bakar radhiyallahu anhu, anna rajulan dzakara indan Nabi sallam fa'athna alaihi rajulun khaira. Bahwasanya seorang laki-laki menyebutkan laki-laki lain dan menyanjungnya. Kemudian faqala Nabi SAW, waihak qata'ta unaqa sahibik. Celaka kamu ini, kamu telah patahkan leher dia. Artinya ikhwatiddin, jangan memuji di depan orang tersebut. Yaqulu miraran, Rasulullah ulang lagi. Kamu telah patahkan leher dia dengan pujian-pujian seperti itu. Enggak dibolehkan. In kana ahadukum madihan la mahalata. Kalau seandainya enggak mau kalian memang harus memuji dia, falyaqul ahsibu kadza wa kadza. Menurutku dia itu orangnya baik, ya. Ingkara annahu kadzalik. Kalau memang betul-betul seperti itu, wa hasibuhu 'ala Allah wa la uzakki 'ala Allah ahadan. Jadi ahsibu kadza wa kadza in kana yara annahu kadzalik. Kalau dia melihat orang tersebut ada kebaikannya, kalau menurut saya dia insya Allah orang baik. Begitu ikhwatiddin. Insya Allah dia orang baik. Kemudian adapun yang sebenarnya itu
Itu Allah yang tahu. Dan aku tidak akan merekomendasi seorang pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tahu baik dan tidak baiknya yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita. Kita kan seringnya menilai seseorang itu tergantung seberapa besar manfaat kita kepada orang itu. Seberapa besar faedah yang bisa kita ambil dari orang tersebut. Kalau dia sering mentraktir kita makan, baiklah kita katakan. Kalau setiap taklim kita dijemputnya, pulang kita diajak makan, kita pulang ke rumah diantar lagi dalam keadaan kenyang. Bayangkan, kita buka pintu dijemput kawan, pulang dibawa makan. Habis taklim, makan, pulang. Saya kira nggak akan ada orang yang mengatakan orang buruk itu. Kenapa? Kita dapat faedah banyak dari dia. Ya, dapat faedah banyak. Dan yang namanya manusia itu dia akan menyayangkan, dia akan menyayangi, dia akan menyukai orang yang sering memberi dia hadiah. Yakinlah antum. Ya, yakinlah. Kalau antum punya istri yang susah mencintai antum, kasih dia hadiah terus setiap hari. Insya Allah akan luluh lantah hatinya. Hari ini cincin 2 gram, besok rantai 3 gram. Oh mantap, tapi bangkrutlah jadinya. Artinya sesuatu yang bisa antum sanggupin. Jadi Khafiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ya, jadi seringnya begitu. Sehingga kita tidak mencintai orang itu karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dalam masalah ini ya, kita hanya bisa mengatakan sepengetahuan saya dia orang baik, insya Allah begitu. Tapi apakah pasti orang baik? Belum tentu ikhwatiddin. Karena terkadang seorang itu menunjukkan sikap baiknya ketika dia punya niat-niat tertentu. Dia akan menunjukkan performa bagusnya di saat dia punya tujuan tertentu. Mungkin dia ingin dia ingin mau cari kerja misalnya. Dia lihat antum punya peluang, bagus-baguslah dia dengan antum misalnya. Atau antum punya adik perempuan, ketemuan antum 3 kali, sekali sudah macam SKSD begitu. Bang, apa kabar bang? Masya Allah, abang kok seminggu gak jumpa bang, kok tambah ganteng nih bang. Gitu-gitulah. Itu hati-hati. Ya. Demikian ikhwatiddin. Jadi ada sesuatu yang dia inginkan. Ada yang seperti itu. Sehingga ketahuannya setelah tujuannya tercapai, ketahuanlah aslinya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kalau kalian mau tahu gimana asli orang, bersafarlah dengan dia. Karena kalau sudah bersafar, ketahuan aslinya. Tukang tidurnya, gak mau berkhidmat kepada yang lain, maunya diladeni, tidak mau meladeni, ketahuan ikhwati di situ. Situ akan ketahuan. Ya, watak asli akan ketahuan di sana. Begitulah ikhwati rahimanallahu wa iyyakum. Jadi intinya, ya, memuji itu bukan nggak boleh, tapi lihat kondisinya. Kalau dia orang dewasa, maka perhatikan. Dewasa atau mumayyiz gitulah ikhwatiddin ya. Walaupun belum balik tapi mumayyiz. Kalau memang pujian itu berbahaya untuk dia, maka jangan. Tapi kalau dia nggak berbahaya nggak masalah. Ya. Anak-anak juga begitu ikhwatiddin. Dalam usia-usia tertentu mereka memang sangat membutuhkan pujian. Sekarang saya tanya pada antum nih. Perlu nggak memuji istri? Perlu nggak? Ini juga kondisinya sama. Ya. Kalau antum selalu memuji-muji dia sehingga dia menjadi besar kepala, maka nggak dibolehkan. Ya, nggak dibolehkan. Besar kepala baik kepada suaminya maupun pada orang lain. Tapi kalau pujian antum itu bisa membuat dia semakin taat, bisa membuat dia semakin cinta, silahkan. Misalnya nih, antum pulang ke rumah, Masya Allah, dandanan istri antum kali ini berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Maka antum puji dia.
Masya Allah dek, kok beda hari ini ya? Kok beda hari ini? Padahal cuaca mendung, tapi kok kamar kita ini terasa cerah. Begitu. Walaupun dalam hati enggak juga kok. Begitu, puji dia ikhwatiddin. Karena dia berpenampilan untuk antum. Jangan, alah lenong aja. Jangan. Hilang semangatnya. Itu bedak-bedak dari mana ya Allah? Jangan begitu ikhwatiddin. Potong uang belanja ya? Jangan. Ya. Kasih dia apresiasi, kasih dia pujian. Dalam masalah ini bahkan dibolehkan untuk berbohong. Ya, dibolehkan untuk berbohong. Antum melihat, kadang-kadang kan nggak semua istri itu bisa berdandan. Ya, sekali dandan macam pakai topeng dia. Lehernya hitam, wajahnya putih. Nggak cocok bedaknya. Nomor bedaknya nggak cocok. Ya, nomor bedaknya nggak cocok. Terlalu kontras antara leher dengan wajah. Maka antum kasih apresiasi. Kita, "Cemana bang, awak bang?" Masya Allah lah pokoknya, kok tambah putih ya dek. Ya betul lah. 3 lapis dempulnya. Jadi bagaimana? Tapi dek, kalau untuk kulit adik ini cocoknya pakai bedak nomor sekian dek, supaya sesuaikan. Begitu. Jadi antum juga harus mempelajari bedak istri antum itu. Ya. Jangan antum katakan, adik ini cocoknya batu bata ditumbuk. Ikhwatiddin, batu bata ditumbuk itu untuk obat biduran, bukan untuk bedak. Begitu ikhwatiddin. Jadi adalah tahu sikit-sikit tentang kosmetik istri. Begitu. Jadi antum enggak lugu sekali ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Baik, kemudian ikhwatiddin, fa khadimtuhu fis safar. Maka aku pun berkhidmat kepada beliau ketika safar dan ketika hadar sampai beliau wafat. Kemudian ikhwatiddin, di sini coba kita lihat. 10 tahun Anas bin Malik berkhidmat kepada Nabi, tidak pernah Rasulullah mengatakan ketika aku berbuat sesuatu, enggak pernah beliau katakan, "Kenapa kok kamu melakukan seperti ini? Kenapa enggak seperti ini?" Enggak pernah. Kemudian, atau kalau aku tidak mengerjakan sesuatu, beliau tak pernah bertanya, "Kenapa kamu enggak mengerjakan ini?" Enggak pernah. Itu dia. Jadi beliau selalu memberikan maaf kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini ada kemungkinan ikhwatiddin. Pertama, memang Anas bin Malik itu cerdas. Cerdas sehingga dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Yang kedua, majikannya Rasulullah. Bayangkan kan? Pembantunya cerdas, tahu apa yang harus dia lakukan setiap hari. Sementara majikannya Rasulullah yang selalu memberi maaf, cocok dia. Yang repotnya pembantunya Oon gak ngerti apa yang mau dikerjakan, majikannya tukang maki. Waduh, itu hari-hari merepet, hari-hari ngerepet saja kerjanya. Itu ikhwatiddin. Makanya dalam masalah ini, ya, kalau antum berposisi sebagai majikan, ini sebagaimana yang pernah Rasulullah bersabda ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, berapa kali kami memaafkan pembantu kami dalam satu hari?" Beliau katakan, "Satu hari 70 kali." Kalau kita pikir-pikir, siapa yang satu hari 70 kali salahnya? Kalau dalam satu hari itu pembantu kita bisa salah 5 kali, saya kira sudah kita pecat. Masak nasi gosong, masak air habis, sampai periuknya bolong, udah gak ada lagi airnya. Apalagi suruh manasi ikannya gosong, nggak ada yang becus. Demikian, saya kira jangankan 70, 5 kali aja satu hari itu. Maaf ya Mbak ya, sepertinya Mbak nggak cocok di sini. Besok Mbak nggak usah hadir, karena sepertinya Mbak tuh udah capek begitu. Tak akan bisa kita maafkan ikhwatiddin. Padahal Rasulullah SAW mengatakan 70 kali. Saya kira kalau pembantu sekarang diberi maaf 70 kali satu hari, waduh, besoknya 80 kali dia.
Ya. Demikian ikhwatiddin rahimahullah. Itu menunjukkan bahwasanya kita harus senantiasa memberikan maaf kepada pembantu kita dan berikan dia solusi, bantu dia bagaimana cara bekerja yang baik. Ikhwah, saya kira itu sajalah untuk hari ini. Banyak lagi hal yang perlu dibicarakan dalam masalah hadis ini. Insyaallah akan kita kaji pada kajian yang akan datang. Kelanjutannya. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Silakan jika ada yang bertanya. Fadhol. Boleh juga menghubungi 0895 6113 27778. Ada yang langsung? Ya, ada yang nulis, silakan. Fadhol. Ustadz yang baik Ustadz yang baik lagi pula ganteng. Wih, masya Allah. Ini yang nulis ini, tolong kirimkan rekeningnya ke saya ya. Bagaimana kita mengatasi ketika kita yang dipuji orang? Ikhwah, Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah melempar seseorang dengan pasir karena dia dipuji. Ya. Tetapi tentunya dalam masalah ini kita lihat juga kondisi orang tersebut. Ketika kita dipuji, maka kita bisa mengucapkan Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun, Allahumma la ta'khudni bima yaqulun, waghfirni fima la ya'lamun, waj'alli khairam mimma yanzunnun. Ya Allah, janganlah engkau hukum aku akibat pujian dia. Karena banyak orang yang jatuh gara-gara pujian. Banyak orang yang dihukum oleh Allah gara-gara pujian. Waghfirli fi ma la ya'lamun. Ampunkanlah aku atas sesuatu yang tidak dia ketahui. Karena apa ya Khafiddin? Karena umumnya seseorang itu memuji kita di saat dia tidak tahu apa kesalahan kita. Ya. Dia puji kita karena dia belum tahu apa kekurangan kita. Kalau dia tahu kekurangan kita, dia enggak akan memuji kita. Itulah ikhwatiddin. Waghfirli fi ma la ya'lamun. Ya Allah, ampuni aku atas kesalahanku yang dia enggak tahu. Waj'alli khairum mimma yajunnun, dan jadikan aku lebih baik dari apa yang dia sangka. Itulah doanya. Assalamualaikum Ustadz, apakah menasihati orang yang melakukan kemungkaran diwajibkan bagi setiap orang? Ikhwah, konsepnya hanya 3. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadih. Barang siapa yang melihat kemungkaran, dia ubah dengan kuasanya. Kita lihat, yang melakukan kemungkaran itu di bawah kuasa kita enggak? Apa yang dimaksud di bawah kuasa kita? Artinya kehidupan dia itu di bawah tanggung jawab kita apa enggak? Adapun misalnya pegawai kita cari pegawai yang tugas dia yaitu untuk bersihkan WC aja. Kita bertanggung jawab pada dia pada gajinya aja. Sementara menyuruh dia, kamu harus begini, kamu harus begini, kita enggak bisa menekan dia. Ya, enggak bisa menekan dia. Karena urusan dia dengan kita hanya membersihkan WC saja. Tetapi kita bisa mengancam. Itu pun ancamnya bisa diterima, bisa tidak. Misalnya nih, kita menyewa seseorang untuk bersihkan WC. Dia seorang perempuan, nggak pakai jilbab, kita katakan, Mbak, pakai jilbab ya. Kalau nggak usah kerja lagi. Ya udah, nggak apa-apa. Berarti kan tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh. Tetapi kalau memang betul di bawah tanggung jawab kita bertanggung jawab terhadap kehidupan dia, maka kita boleh menggunakan kekuasaan. Ya,
Menggunakan kekuasaan seperti pemerintah. Suami kepada anak dan istrinya boleh ikhwatiddin. Fa illam yastati, kalau enggak sanggup maka dengan lisannya. Dia lihat istri tetangganya enggak pakai jilbab, maka dia hanya bisa menasihati. Tidak bisa diancam. Mbak kan tetangga saya. Kalau mbak besok enggak pakai jilbab, maka saya cerai mbak. Ya enggak bisa orang istri tetangga. Tetapi kalau istri kita bisa. Ya, istri kita bisa, tapi itu salah satu, bukan harus seperti itu langsung. Dinasihati, begitu ikhwatiddin. Ya. Fa wallati takhafuna nusyuzahunna, dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan kedurhakan mereka, fa'idhuhunna, maka nasihati mereka. Wahjuruhunna fil madaji', boikot dia. Wadribuhunna, boleh kamu pukul. Itu dia konsepnya. Kalau dia di bawah tanggung jawab kita, boleh gunakan kekuasaan kita, kekuatan kita. Kalau tidak, maka kita nasihati dia. Kalau kita nggak bisa menasihati, nggak pandai menasihati, maka fabiqalbih, fa illam yastati fabiqalbih. Kalau nggak sanggup dengan hatinya. Kenapa? Ngomong dia nggak bisa, berarti dengan hatinya. Bagaimana caranya? Dia menyingkir dari majelis kemungkaran tersebut. Itu konsepnya. Jadi siapapun antum, dosen, mahasiswa, nggak mahasiswa, murid, anak, orang tua, itu hanya 3. Kuasa, lisan, dan hati. Tinggal antum menempatkannya di mana. Di mana posisi antum sekarang. Kalau antum seorang ayah, melihat anak nggak sholat, antum punya kuasa. Kalau antum sebagai anak, melihat orang tua nggak sholat, gimana? Dengan lisan. Nggak bisa antum tinju ayah antum. Bapak kok nggak sholat? Mana bisa? Ya. Karena bukan kuasa, hanya bisa menasihati. Itu dia. Kalau antum dengan teman, sama teman, kan nggak punya kuasa. Ya, jadi bagaimana? Menasihati, membujuk lah dia. Dimanapun antum posisinya, dia tak terlepas dari yang 3. Punya kuasa, lisan atau hati. Kalau nggak sanggup sama sekali, berarti tinggalkan majelis kemungkaran tersebut. Tinggalkan dia. Jangan tetap di situ. Karena kalau kita tetap di situ, berarti kita sedang ada unsur suka dengan kemungkaran tersebut. Itu dia. Ya. Ana seorang mahasiswa, kemarin program studi Ana mengadakan perayaan Hari Natal. Ketua perhimpunan mahasiswa Ana Muslim memberikan kata sambutan di acara tersebut. Apakah Ana berdosa jika tidak mengingatkan dia bahwa yang dilakukan itu salah? Ingatkan aja. Ya. Ingatkan, kalau antum takut kalau diingatkan. Takut antum mengingatkan. Jangan antum ada di acara tersebut. Ustadz, boleh tidak seorang akhwat menggunakan obat operasi untuk memperindah salah satu bentuk tubuhnya karena dia akan menikah tapi malu dengan salah satu bentuk tubuhnya yang tidak ideal? Ikhwafiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kalau bentuk tubuh yang tidak ideal seperti dia pesek kemudian dirubah menjadi mancung, ini merupakan perintah dan bisikan setan. Karena setan itu membisikkan kepada seorang wala yughayyirunna khalqallah, menyuruh untuk merubah ciptaan Allah. Jadi ikhwatiddin, dalam masalah ini tak boleh dia lakukan. Ya. Kalau anti mau menikah, carilah ikhwan yang menerima anti apa adanya. Ya. Misalnya kulit anti itu coklat. Udah. Cari ikhwan yang mau dengan yang coklat. Kan tidak semua coklat itu jelek kan? Ada coklatnya manis. Begitu. Ada ikhwatiddin. Dan tidak semua putih cantik. Ada putih orang gak suka. Apa itu? Mayat. Demikian. Ada putih tapi pucat. Itulah ikhwatiddin. Jadi sudahlah. Jangan mengharapkan sesuatu yang ideal. Nanti idealnya bagaimana? Yang hidung ditambahlah, yang dagu ditambahlah, yang tulang rusuk terpaksa dipotong yang paling bawah supaya perutnya bisa dirampingkanlah. Nanti pinggul ditambah pakai apa itu ditambahnya? Nggak tahu lah. Disuntik silikon, suntik apalah namanya. Sudah, yang payudaranya diperbesarlah,
kemudian matanya yang dibelokkan lah, dioperasi di ujungnya ini supaya ditarik lagi. Kemudian bibirnya kurang eksotis, dipertebal biar memble sedikit. Ini perbuatan setan, ikhwatiddin. Ya jangan. Jadi bagaimana? Udah, ikhwan itu maunya apa sekarang? Mau tubuh, mau ideal. Berarti antum bukan jodoh saya. Begitu. Akan ada laki-laki lain yang suka dengan penampilan anti itu. Jangan khawatir, akan ada. Ya. Oh, tapi sampai sekarang belum ada ustadz. Ya nggak tahu lah, mungkin dia belum datang aja, belum saatnya. Atau mungkin belum lahir juga, kita nggak tahu. Jadi begitu ikhwatiddin. Kan bisa saja ternyata setelah anti berusia 40 tahun, ya kan? Usia 20 tahun dia cari-cari jodoh, belum juga. Sampai 40 tahun baru dapat. Ternyata ketika dia cari usia 20 tahun baru lahir tuh jodohnya. Akhirnya dia 40 tahun, jodohnya 20 tahun. Berarti kan belum lahir 20 tahun yang lalu. Itu bisa aja seperti itu. Makanya ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, carilah orang yang mau dengan anti apa adanya. Ya. Karena kita khawatirkan juga kalau hanya kita memperhatikan fisik. Fisik ini bisa hilang ikhwatiddin. Bisa hilang. Bisa berubah. Bagaimana hukumnya seorang istri yang bekerja dan sampai harus keluar kota tanpa mahram karena mengikuti dinas kantor? La yusafirannal mar'atu illa ma'adhi mahramin. Janganlah seorang wanita bersafar kecuali bersama mahramnya. Walaupun tugas kantor. Walaupun dia mendapat izin dari suaminya. Ustadz, bagaimana proses nikah yang sesuai syar'i dari awal sampai walimahan? Apakah boleh baik ikhwan maupun akhwat mengajukan langsung ke lawan jenisnya tanpa perantara? Sebenarnya nggak ada masalah, langsung, ya. Tapi jangan berdua. Misalnya antum ditemani ikhwan mana, tapi jangan ikhwan yang belum menikah juga ya. Antum datang dengan ikhwan yang belum menikah, si akhwat juga begitu, ditemani oleh akhwat juga yang belum menikah. Antum ajukan, ternyata dia nggak pilih antum, ya dipilih teman antum, gigit jari kan. Jadi harus terhindar dari fitnah. Apa itu misalnya? Dia harus ditemani oleh ikhwan yang sudah menikah, begitu, untuk menghilangkan fitnah. Boleh, ya. Dan setelah itu udah titik. Kalau dia cocok, diproses selanjutnya. Kalau enggak ya sudah titik. Jangan diganggu-ganggu lagi dengan chattingan. Begitu ikhwatiddin. Ya, gimana ukhti, cocok enggak? Loh, kan sudah dibilang kemarin enggak cocok. Titik. Dan si akhwat pun kalau sudah di chatting lagi sudah enggak cocok, jangan dibalas. Diamkan saja. Kalau bisa diblokir aja udah. Tapi kalau dia dengan perantara itu lebih sopan. Ya, lebih sopan. Kalau langsung enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Selama terhindar dari fitnah. Ustadz, bagaimana hukumnya ketika kita wajib untuk ikut mata kuliah ke Muhammadiyahan dan ujian kompre wajib praktek sholat Muhammadiyah sebagai syarat kelulusan? Ya kalau sesuatu tidak ada melanggar syariat gak ada masalah ya. Ke Muhammadiyah itu kan apa? Sejarah kan? Sejarah siapa pendiri Muhammadiyah kan itu intinya sebenarnya. Kemudian praktek sholatnya, ya kalau di situ tidak ada yang melanggar syariat, silakan. Anda mau nanya, jika kita telat bayar uang pajak kendaraan lalu kita dikenakan denda, apakah denda tersebut masuk? Iya, masuk riba. Termasuk riba. Tapi kan kita nggak bisa menghindar Ustadz. Ya semoga Allah beri maaf. Ya semoga Allah beri maaf. Tapi itu memang riba. Apakah kita harus hati-hati menuntut ilmu walaupun itu Ustadz manhaj salaf, terutama yang Ustadz Riyad dan Umar Mita. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Setiap belajar itu harus hati-hati. Wong kita untuk makan ngisi perut aja harus hati-hati. Antum mau makan siang, jalan di ring road, ada rumah makan, jangan inilah kenapa? Sepi, nggak enak berarti. Lewat lagi, ini rame, banyak Cina lagi, biasanya enak. Itu ikhwatiddin, artinya kan kita pilih-pilih. Untuk perut pilih-pilih. Masa untuk akidah kita nggak pilih-pilih?
Begitu, harus pilih-pilih. Bahkan ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, di antara ustadz salaf ini enggak semua cocok orang. Ada yang sukanya serius, enggak ada ketawa. Ya, walaupun dia tidur ketika ikut serius. Ada yang dia lebih nyaman dengan ustadznya yang agak rileks. Begitu ikhwatiddin. Ada lagi dia kalau kurang dengan kalau kajian-kajian mingguan, dia spesialis tabligh akbar. Nah, bulanan. Udah. Ada yang dia nggak suka tematik, sukanya harus kitab. Begitu ikhwatiddin. Kan semua ustadz punya membawa karakter sendiri-sendiri. Ada yang kaku. Innal hamdalillah nahmadu terus sampai akhir. Nggak peduli dia mau yang mendengar itu paham atau nggak paham. Memang begitu karakter dia. Ya. Jadi ketika dia subhanakallahumma rabbana tidur semua. Bisa seperti itu. Demikian ikhwatiddin. Ya, jadi itu terserah dia. Terserah dia. Nggak bisa kita katakan, kamu kenapa nggak pernah ngaji dengan saya? Kenapa? Kita nggak boleh intervensi seperti itu. Itu di antara ustadz yang salah. Kalau dia ragu dengan kita, itu hak dia. Misalnya aku nggak bisa lah ngaji Ustaz Ali Nur tuh, ragu aku, itu hak dia. Nggak bisa. Ini kau dulu. Kenapa ente ragu dengan saya? Apa yang saya ragukan? Apa yang ente ragukan dari saya? Apakah orang seperti saya ini perlu diragukan? Mak jangan. Ya, nggak bisa seperti itu, ikhwatiddin. Ya, jadi itu hak orang. Dan memang harus pilih-pilih. Ya, nggak boleh kita asal-asal. Jadi keliru kalau ada yang mengatakan ambillah yang baik, buanglah yang buruk. Orang kita nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kecuali setelah diajarkan, iya kan? Itu seperti kisah true story pancake yang pernah saya ceritakan. Kita nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Gimana kita mau pilih-pilih yang baik dan yang buruk? Kenapa kita pilih yang baik? Karena kita tahu sebelumnya ini yang baik, ya kan? Kenapa kita buang yang buruk? Karena sebelumnya kita punya ilmu, ini buruk. Kalau kita nggak tahu satu permasalahan mana yang baik dan mana yang buruk, bagaimana kita bisa memisahkan mana yang baik dan mana yang buruk? Kacau jadinya. Jadi intinya belajar tetap memang pilih-pilih. Kalau ada yang menyaksikan hati antum, tinggalkan aja. Ustadz, apa hukumnya menerima pesanan makanan dari kantor karena ada acara HUT perusahaan? Hukum menerima pesanan makanan dari kantor karena ada HUT perusahaan. Allahu a'lam kalau ini. Intinya kan dia untuk makan kan. Insya Allah nggak apa-apa lah untuk makan-makan. Ustadz, minta rekomendasi pesantren buat anak laki-laki yang merasa salaf di Medan. Untuk Medan kita nggak punya pondok pesantren, yang ada sekolah SDIT, SMPIT, SMAIT, Ulun Nuha yang terletak di Johor. Itu pembinanya saya Ustadz Ulfata dan Ustadz Abu Ihsan. Itu di Johor. Adapun pondok pesantren yang ada dekat-dekat Medan, ya pondok pesantren yang dipimpin oleh Ustadz Nurdin yang ada di Binjai. Ataupun di Medan, saya belum tahu selain itu. Ustadz, bagaimana cara tetap sabar dalam berbagai ujian? Pertama, antum harus yakin ini merupakan ketetapan Allah. Setiap ketetapan Allah, baik buruk maupun baik, itu pasti ada hikmahnya. Satu. Dan kita nggak bisa menghindar. Yang kedua, ketahuilah semua orang tertimpa musibah. Tidak ada seorang pun di antara kita yang nggak pernah tertimpa musibah. Hanya saja musibahnya macam-macam. Yang satu musibah ujian dia pada istrinya. Yang satu ujian dia pada suaminya. Yang satu masya Allah suami istri soleh-solehah, tapi anaknya bandel. Yang satu suami istri bagus, anaknya bagus, mertuanya ngulah. Yang mengulah ke mertuanya. Ada kadang-kadang orang tuanya yang masalah. Demikian ikhwatiddin. Ada lagi si suami istri bagus, anak bagus, mertua bagus, orang tua bagus, tapi ekonomi seret.
Makan hari ini besok ada lagi. Oh dia seorang pejabat. Pejabat jangan dikira nggak ada musibah. Jangan dikira nggak ada cobaan. Dia juga ada cobaan. Jadi dimanapun antum berada, antum kaya, miskin, ada dan tidak ada, tetap akan mendapat musibah. Muslim, kafir tetap. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya'lamuna kama ta'lamun. Mereka merasakan sakit sebagaimana kalian merasakan sakit. Wa yarjuna minallahi ma la tarjun. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Tapi kalian mengharapkan dari Allah yang tidak mereka harapkan. Ya. Jadi kalau mereka sakit. Orang-orang kafir itu semua sama seperti kita. Mereka juga sakit, kita juga sakit. Demikian ikhwatiddin. Jadi kita harus bersabar karena semua orang punya musibah dengan bentuk-bentuk yang berbeda. Yang ketiga, kita harus melihat orang yang lebih parah, lebih dahsyat musibahnya dibandingkan kita, sehingga kita lebih bisa bersyukur kepada Allah. Selanjutnya, kita harus tahu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna asyaddan nasa bala'a al-anbiya. Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya. Sesungguhnya orang yang paling dahsyat balanya, ujiannya para nabi. Sampai demamnya nabi itu 2 kali lipat dengan demamnya kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau demam. Itu berselimut sampai selimutnya ikut panas. Sahabat memegang selimut Rasulullah, selimutnya panas. Gimana badannya? Bayangkan. Antum demam, berselimut, pegang selimut panas. Makanya beliau katakan, sungguhnya kami para nabi kalau panas 2 kali lipat panasnya dibandingkan kalian. Itu nandakan apa ya Khofiddin? Tandakan Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita untuk naik tingkat. Rasulullah bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalah." Allah itu kalau mencintai suatu kaum, Allah akan mencoba dia, akan menguji dia. In radhiya falahu ridha. Kalau dia ridha, maka Allah akan ridha pada dia. Wa in sakhita, kalau dia benci, fa alaihi sukht, maka Allah pun murka dengan dia. Itu ya Khofiddin. Ya, kemudian satu lagi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar itu pahalanya tanpa hisab. Karena pahalanya tanpa hisab berarti sabar juga tanpa batas. Orang sabar pahalanya tanpa hisab artinya tanpa batas. Berarti kesabaran tidak pakai batas. Kesabaran itu luas tanpa batas. Sebagaimana pahalanya juga tanpa batas. Cukuplah Khofiddin, sudah jam 6 ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita. Dan insya Allah kita lanjutkan masih hadis yang sama di Sabtu yang akan datang, insya Allah. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.